Ah, baik semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Baik, sekarang pertemuan ini kita masuk materi mengenai teks cerita sejarah. Ya. Untuk materi teks cerita sejarah, sebelumnya kita tentu kalian punya cerita atau tidak? Pernah punya cerita atau tidak? Pernah. Nah, cerita itu pengalaman pribadi sendiri atau pengalaman orang lain? Pribadi. Jadi tentunya pengalaman pribadi. Sama juga ibu juga punya cerita. Nah, sebelum ibu punya cerita, ya, sebelum kita mulai materi ini, mari kita siapkan terlebih dahulu. Ya, ketua kelas siapa yang menyiapkannya? Siap. Berdoa mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibu yakin kalian sehat semuanya ya? Ada yang tidak masuk hari ini? Ya, ibu lihat ada kita ini absennya kelompok 2. Berarti siswanya ada 18. Ibu hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lengkap 18. Oke. Berarti kalian lengkap untuk kehadiran kalian semua. Ya, baik, kita lanjutkan pada materi tadi. Sampaikan bahwa kita punya cerita. Ya, pasti dalam kehidupan kita pasti kita ada punya cerita. Apalagi tentang sejarah kehidupan kita sendiri. Ibu ingin mendengar siapa ya yang mau bercerita tentang kehidupannya. Apakah cerita tentang kehidupannya ketika kalian masa COVID pertama, atau cerita kehidupan kalian ketika kalian masuk ke SMK 6? Ya, silakan. Sedikit saja. Ibu, ibu absen juga. Ayo, yang mau bercerita. Salwa, ada? Ada, Bu. Ya, Salwa. Silakan Salwa untuk bercerita. Dedi berdiri Salwa. Ya. Dikit aja kan, Bu. Ya. Coba. Perkenalkan, nama saya Salwa Nisa. Di sini saya akan menceritakan tentang Cerita Salwa ketika masuk SMK 6 bagaimana? Memilih jurusan DPIG. tadinya aku tuh pas masuk SMK 6 nggak ambil jurusan DPIB, awalnya ambil jurusan LPL, tapi karena LPL udah kayak penurunan terus jadi masuk ke DPIB. Oh, begitu. Ya, tapi nggak nyesal sih, Tidak menyesal? Mengapa tidak menyesal? karena DPIB juga seru. DPB juga seru. Ya, baik, kita boleh cerita juga. Baik. Terima kasih Salwa kalau sudah bercerita mengenai ketika masuk jurusan DPB awalnya tidak berminat di DPB. Ya, kalau kita lihat banyak minat cerita dari siswa yang dari DPB seperti itu. Tetapi akhirnya mereka menggeluti ya jurusan DPB itu dengan semangat, karena di situ lebih seru lagi ternyata. Nah itu ya kita tebak buat jurusan DPB ya. Jadi kalian yang memberikan tempat yang terbaik jurusan DPB di SMK Bintang Kota Bekasi. Terima kasih. Baik, nah kita cerita ini di sini ya. Untuk kompetensi dasarnya menganalisis kebahasaan teks cerita sejarah ya, teks cerita atau novel sejarah. Ini kita menganalisisnya ya. Nah, untuk kompetensinya. Sedangkan tujuan
Dalam pembelajaran ini tentu kita lihat tujuannya pertama menganalisis kebahasaan teks cerita sejarah dengan kritis, cermat, dan bertanggung jawab agar kalian memiliki pemahaman tentang aturan atau kaidah kebahasaan. Ingat, nah setiap teks ada struktur dan ada kaidah kebahasaan, itu selalu ada yang harus ada pada teks cerita sejarah dengan benar. Yang kedua, membuat teks cerita sejarah pribadi dengan memerhatikan kebahasaan. Ya, baik, itu tujuan pembelajaran kita. Kita mempelajari, kalian mempelajari materi, setiap ibu sampaikan selalu menggunakan peta konsep dan kalian membuat juga dengan mapping, ya kan? Sudah kalian kerjakan. Nah, ini yang akan kita pelajari pada teks cerita sejarah, yaitu kaidah kebahasannya, kalimat yang ada bermakna lampau, ada kata yang menyatakan urutan waktu, kalimat tak langsung, verba mental, verbal material, kalimat kalimat langsung, kata sifat, penggunaan makna kias di dalam teks cerita ini. Dan ini nanti untuk materi berikutnya ya, untuk menulis teks sejarah pribadi. Selanjutnya kita lihat di sini ada teks cerita sejarah, ada teks sejarah. Pasti ada perbedaannya, iya kan? Sama atau beda? Beda. Siapa bisa yang jelaskan apa perbedaan teks cerita sejarah dengan teks sejarah? Apa perbedaannya? Kalau teks cerita sejarah itu ada tokoh tidak? Ada. Ada latarnya tidak? Ada. Ada apa lagi? Ada nggak unsur intrinsik di dalam teks cerita sejarah? Ada. Apa saja unsur intrinsiknya? Mungkin teman-teman yang ada di rumah ya boleh menjawab. Silakan. Apa saja unsur intrinsik teks cerita sejarah? Silakan. Siapa yang menjawab? Iya. Nama? Sebutkan. Nama saya Lady Diana. Ada unsur-unsur yaitu intrinsik sama unsur ekstrinsik. Ya, kalau unsur intrinsik apa saja yang ada di situ? Ada tema, alur, nokohan, Ya. sudut pandang dan latar. Iya, sudut pandang dan latar. Tadi namanya siapa? Lady Diana. Panggilannya? Lady. Lady. Ya, kita terima kasih. Lady jawabnya. Ya, itu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Intrinsik ada penokohannya, ada tema cerita itu, ada amanatnya, ada latar, ya, ada sudut pandang pengarang, ada bahasa atau makna kias di dalam cerita tersebut. Sedangkan teks sejarah bagaimana? Kalau kita bicara sejarah, apakah ada unsur intrinsik dalam sejarah? Nah, kalau sejarah itu berarti kita menceritakan yang bagaimana? Yang sebenarnya atau yang fiktif? Sebenarnya, yang sebenarnya kita ceritakan. Ini teks sejarah. Kalau teks cerita sejarah, kita menceritakan yang sebenarnya atau tidak? Ya? Teks cerita sejarah, misalnya kita sejarah tentang Muhammad Hatta. Nah, kita buat dalam bentuk teks cerita sejarah. Apakah itu ada hal yang sebenarnya terjadi atau tidak? Iya. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah kalau pada teks cerita sejarah itu ada tokoh yang emosinya yang ditimbulkan di dalam cerita tersebut, ya. Nah, kita bisa membuat cerita tentang tokoh, ya, tetapi ada unsur di sana
emosi yang ditimbulkan sehingga cerita itu akan bisa menjadi lebih menarik di dalam cerita tersebut ya. Latarnya bisa sama dan sebagainya, tapi ya itu yang membedakan. Sedangkan teks sejarah ya kita memang menceritakan sejarah itu secara utuh dalam cerita itu, dan tidak ada mungkin dalam bahasanya juga mana kiasnya dan di sini ada, sedangkan di teks sejarah itu tidak ada mana kias yang bisa ditimbulkan di sana ya itu. Jadi pertama adalah emosi tokoh yang kita munculkan oleh penulis yang ini ya, baik sehingga cerita itu menjadi lebih menarik untuk kita baca, untuk kita tonton dan sebagainya. Nah, sebelum kita melihat pada kebahasan, materinya kebahasan kemarin kita sudah pelajari, yaitu pengertian dari teks cerita sejarah ini, yaitu kisah imajinasi yang ditulis dengan tokoh atau latar sejarah yang benar-benar terjadi. Ingat, ada kisah imajinasi, itu yang membedakan dengan teks sejarah. Kalau teks sejarah tidak ada imajinasi yang ada dalam cerita itu. Imajinasi ini artinya ditambahkan oleh penulis sehingga menarik cerita yang dimunculkan. Ya, itu yang membedakannya. Meskipun di sini imajinatif, teks ini tetap memuat sejarah yang faktual. Sejarahnya tetap fakta yang terjadi. Ya, jadi kita juga tidak boleh mengada-ngada dan cerita tersebut, tetapi hanya digunakan untuk latar belakang dan beberapa unsur lainnya saja. Teks cerita adalah istilah umum, bisa jadi mengacu pada cerpen, membuat novel dan sebagainya. Ya, pada pertemuan kemarin kita sudah bicara tentang teks cerita sejarah juga. Ya, ini pengertiannya sudah dijelaskan kemarin. Nah, yang adalah kalian membuat apa tugasnya, yaitu membuat, ada ibu minta untuk membuat cerpen. Cerpen tentang apa, ya kan? Cerpen tentang kondisi kalian belajar. Nah, kondisi kalian belajar bagaimana? Kan kata ibu boleh kalian buat nanti di dalam kolom cerpen. Mengapa? Kalau kita buat dalam bentuk novel ya dengan waktunya, sehingga kita buat dalam bentuk cerpen. Kalian kan ibu minta untuk membuat cerpen, yaitu apakah ketika kalian belajar pertama saat BDR ya kan, saat COVID pertama dan sebagainya. Tetapi itu tentang cerita pengalaman pribadi, berkaitan kan dengan tujuan tadi yang kedua ya. Nah, itu. Ya, kita lanjutkan. Nah, pada dasarnya hampir semua prosa atau novel memuat sejarah ya. Gaya penulisan yang digunakan adalah gaya realis. Jika penulis itu membuat cerita sejarah, membuat novel sejarah. Ya. Namun kandungan sejarahnya tidak akan sekuat teks cerita sejarah. Ya. Seorang sastra yang sering menggunakan fakta sejarah sebagai latar belakang untuk memisahkan tokoh fiksinya, bermaksud memisahkan kembali seorang tokoh sejarah berbagai dimensi kehidupannya, seperti halnya emosi pribadi tokoh, tragedi yang menimpanya, kehidupan keluarganya, dan masyarakatnya. Itu yang membedakannya ya kita dalam membuat teks sejarah dan teks ya, sejarah. Kita lihat berdasarkan pengertian struktur teks cerita sejarah, pengenalan ya menurut Kemendikbud. Ini pengenalan situasi cerita. Penulis memperkenalkan latar belakang atau awal kejadian peristiwa, pengungkapan peristiwanya. Tidak bisa. Oh ya, ini kita lihat strukturnya ya. Nah, jadi pengenalan cerita, situasi cerita. Yang kedua memperkenalkan latar belakang. Ya, situasi cerita itu latar belakang. Kemudian pengungkapan peristiwa. Yang kedua yaitu yang menimbulkan berbagai masalah pada cerita.
kemudian baru timbul konflik. Konflik itu peningkatan masalah. Nah, cerita selanjutnya adalah yaitu adanya puncak konflik, puncak masalah. Setelah ada puncak masalah baru penyelesaian. Sementara koda, jika koda itu ada, ya boleh dibuat tapi juga tidak, karena ya ini koda kan memberikan komentar atau memberikan simpulan ya, yang membahas kembali isi semua peristiwa. Ini dalam strukturnya. Kita lihat di sini apa saja kaidah pembahasan pada teks cerita sejarah. Itu, nah ini yang salah satu yang dibuat oleh kalian. Ya, ini atau kita konsepnya. Yaitu kalimat yang bermakna lambang ditandai dengan kata-kata menyatakan bahwa kalimat tersebut sudah selesai. Berikut ya adanya menggunakan kalimat bermakna lampau. Selanjutnya menggunakan kata kerja menyatakan urutan waktu. Apa urutan waktunya? Lalu dan selanjutnya ya itu. Berikut kita lihat menggunakan kalimat tidak langsung. Apa yang membedakan kalimat langsung dengan tidak langsung? Kalau kalimat langsung menggunakan tanda apa? Tanda? Pe atau ku? Pe atau ku? Ayo, jangan ragu. Pe atau ku? Ibu tanya lagi nih. Pe atau ku? Nah, jangan kutip lagi ya. Kutip itu mengutip hasil tes yang ada kita salin di buku kita atau di teks yang kita buat. Itu kutip, ya. Kutipan hasilnya. Kalau ini ketik, ini yang menandakan ketik. Baik. Kemudian, ini menurut sang parti. Inilah yang menyatakan adanya kalimat tak langsung. Menurut Pak Paglin, ya, kelas 12 DPID 2 harus menyelesaikan tugasnya hari ini. Itu adalah kalimat tidak langsung. Ya, selanjutnya kita lihat menggunakan kata kerja verba atau mental. Kata kerja verba atau mental yang berkaitan dengan kata kerjanya kita tidak melihat kegiatan yang dilakukan, tetapi itu merupakan kata kerja. Saya meyakini hal itu memang terjadi. Nah, kata meyakini bahwa itu tidak melakukan, tapi itulah yang dikatakan kata kerja mental atau verba mental ya. Saya menginspirasi sekali terhadap Islam. Jadi itu adalah kata kerja mental. Sependapat, berpikir. Selanjutnya kata kerja verba atau verba material. Nah, kata kerja atau verba material ini It's time to begin the 8th lesson. Yaitu kata kerja yang artinya kita melakukan tindakan jelas ya. Nah, di sini mempublikasikan atau mempublikasikan. Ingat KPTS ya, mempublikasikan ya, menjatuhkan. Biar kita sedang mengajar di kelas 12 DPIB 1 itu adalah kata kerja verba material, mengajar. Jadi tindakan yang dilakukan itu terlihat. Ya, selanjutnya menggunakan kalimat langsung. Tadi sudah disampaikan kalimat langsung ya. Mana surat itu? Tanya mereka. Itu adalah kalimat langsung. Berikut, iya. Ada menggunakan kata sifat, ya. Nah, di sini kata sifat yang ada misalnya khawatir, wibawa, prihatin dan sebagainya. Selanjutnya penggunaan kata kias. Contoh, mampukah kita lihat di sini ya.
Mampukah Cakradhara menjadi tulang punggung mendampingi istrinya? Tulang punggung artinya di sini adalah sandaran atau sumber kekuatan. Ya, selanjutnya kita menganalisis teks cerita sejarah. Dalam menganalisis teks cerita sejarah ini, untuk bisa lebih paham, kita lihat yang berikut ini. Ya, kita teruskan saja, yaitu melihat video yang ada. Untuk bisa dikerjakan pada LKPD yang sudah Ibu bagikan, ya. Namun sebelum mengerjakan ini, ada yang bertanya? Sudah bisa pahami? Tidak ada pertanyaan? Berarti Ibu kesempatan untuk bertanya pada kalian ya. Oke, harus jawab ya. Nah, salah satunya kerjakan dulu LKPD yang ada. Untuk memperhatikan video yang ada. Ya. ولكن الله ذو فضل على Dia di action. Dia adalah Muhammad Hatta. Jujur, lugu, dan bijak. Itulah kata-kata yang digunakan oleh Iwan Fals untuk menggambarkan sosoknya. Di luar itu, sebenarnya ada banyak kiprah Hatta yang menorehkan tinta emas dalam sejarah tanah air. Lalu, bagaimana jejak sang proklamator tersebut? Bekena van mijn jeugd. Toen een vriend, neef van mijn grootvader. Hatta lahir dengan nama Muhammad Attar pada 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dibesarkan oleh keluarga ibunya, yaitu Siti Saleha. Sejak masih belia, intelektualitasnya sudah mulai terlihat. Di usia yang masih sangat muda, ia juga sudah mulai tertarik dengan dunia politik. Ia banyak membaca surat kabar yang meliput politik dan perdebatan di dalam Volksraad. Ketertarikannya pada politik dan gerakan kemerdekaan menjadi bendahara bagi Yong Sumatera Nenbon cabang Padang di usia 16 tahun. Oh ya, kalau tidak mau bisa dilanjutkan ibaratnya. Ayo waktunya hanya. Pada tahun 1922, Hatta pergi ke Belanda untuk mengambil studi di Handels Hogeschool atau Sekolah Tinggi Bisnis Belanda. Ia mendapatkan gelar doktorandus pada tahun 1932. Selama di Belanda, Hatta muncul sebagai tokoh penting dalam organisasi nasionalis, yaitu Perhimpunan Indonesia, di mana ia menjadi bendahara tua pada tahun 1930. Aktivitas Hatta melalui organisasi tersebut dan jurnal Indonesia Merdeka membuatnya mulai diperhatikan oleh Belanda. Pada tahun 1927, ia ditahan oleh Belanda bersama dengan 4 aktivis Perhimpunan Indonesia lainnya.
ia menolak berbagai tuduhan Belanda melalui pidatonya yang fenomenal, Indonesia Merdeka. Saat Hatta kembali ke Indonesia pada Juli 1932, ia menjadi salah satu tokoh nasionalis paling berpengaruh di dalam negeri. Bersama Sultan Syahrir, ia menggerakkan Pendidikan Nasional Indonesia atau sayangnya, sikap Belanda di Indonesia ternyata lebih keras ketimbang di negara asalnya. Akan cari pertanyaan berikutnya. Pada Februari 1934, ia ditahan bersama Syahrir dan anggota PNI baru lainnya di penjara Glodok. Ia kemudian dibuang ke Tanah Merah Bovendigho tanpa proses pengadilan. Bersama Syahrir, Hatta lalu dipindah ke 26, di mana ia bertemu dengan dua tokoh lain, yaitu Cipto Maut. Di masa pendudukan Jepang, Hatta dianggap sebagai tokoh yang terlalu berpengaruh, sehingga mereka Hatta memang memilih berkooperasi dengan Jepang, tetapi ia menggunakan posisinya untuk meningkatkan semangat nasionalisme dengan kemerdekaan sebagai tujuannya. Selama pendudukan Jepang, ia menjadi wakil ketua dari Putra, anggota BPUPKI, dan juga PPKI. Seiring dengan revolusi masyarakat Indonesia yang tak terbendung, Hatta bersama Soekarno tampil sebagai pemimpin utama gerakan tersebut. Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, ia menjadi salah satu proklamator kemerdekaan Indonesia. Hatta berbagi otoritas dengan Soekarno, di mana ia menjadi wakil presiden pertama Indonesia. Membagi tugas dan bekerja secara harmonis untuk negara yang masih sangat muda. Herbert Faith menggambarkan Hatta sebagai sosok administrator, intelijen, terlatih dalam ekonomi dan analisis sosial, serta manuver organisasi. Hal itu dapat melengkapi Soekarno yang lebih bertipe karismatik dan solidarity maker. Pernah beberapa kali menjadi Perdana Menteri bagi Indonesia. Selama menjadi tokoh penting bangsa, Hatta amat terkenal dengan komitmennya pada demokrasi. Ia misalnya mengeluarkan Maklumat X yang dianggap sebagai tonggak awal demokrasi dan legitimasi bagi partai politik di Indonesia. Selain itu, ia juga dianggap tokoh koperasi, di mana ia digelari Bapak Koperasi Indonesia dalam Kongres Koperasi II pada 17 Juli 1953. Kerjasama dengan Soekarno ternyata harus menemui akhir di tahun 1956 ketika Hatta mengundurkan diri dari kursi wakil presiden. Sejak tak menjadi wapres, perannya di muka publik sudah semakin minimal. Hatta akhirnya menghembuskan napas terakhirnya pada tahun 1980 dengan berbagai warisan pentingnya untuk bangsa ini. Perlu diakui, jika Hatta telah menorehkan banyak tinta emas bagi bangsa ini. Lalu, kalau menurutmu, warisan apa yang paling penting dari Hatta? Berikan pendapat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di bawah. Dan ikuti terus pinterpolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia. Untuk di rumah bisa menyaksikannya kan? Ya. Sudah? Baik. Untuk video yang ditayangkan bisa kalian tadi sudah sambil menjawab pertanyaannya dan
ibunya sedang juga beberapa sudah mengerjakan dan waktunya juga kita terbatas ya, ya kan? Baik. Siapa kelompok yang sudah selesai? Bukan? Kelompok yang sudah selesai mengerjakannya. Ya, baik kelompok Salsabila. Ya, silakan mempresentasikan hasilnya. Di depan, di depan atau di sana? Gimana? Depan, saya di depan. Sini. Di sini kami akan menganalisis tayangan video mengenai jejak Muhammad Hatta sang proklamator. Yang pertama, peristiwa apa saja dalam tayangan tersebut? Menurut yang kami amati, peristiwa yang terdapat pada video tersebut yaitu mengenai Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia serta latar belakang atau sejarah hidup seorang proklamator yaitu Muhammad Hatta. Yang kedua, bagaimana struktur pembuka, isi penutup teks cerita tersebut. Pembukanya yaitu latar belakang atau sejarah lahirnya sang proklamator, kemudian isi ceritanya yaitu kisah hidupnya sang proklamator yaitu Muhammad Hatta, serta penutupnya yaitu mengenai wafatnya tokoh. Kemudian yang ketiga, sebutkan konjungsi yang digunakan dalam cerita tersebut. Eksternal yaitu kemudian, penegasan setelah itu, internal supaya. Kemudian yang keempat, sebutkan kata keterangan waktu yang ada dalam video tersebut, yaitu kemudian, setelah, lalu, sehabis itu. Lalu sebutkan kalimat yang bermasa lampau, yaitu sudah, telah, sejarah, menoleh, mengenang, terbukti. 6. Keunggulan teks cerita legenda Danau Toba dan Pulau Samosir, yaitu kita tidak boleh mengingkar janji yang akan ada akibatnya. Yang ketujuh, keunggulan cerita jejak Muhammad Hatta sang proklamator. Ceritanya sangat menginspirasi anak bangsa. Yang kedelapan, ada perbedaan teks cerita legenda Danau Toba dan Pulau Samosir dengan cerita jejak Muhammad Hatta sang proklamator. Satu, legenda Danau Toba dan Pulau Samosir yaitu merupakan teks sejarah. Sedangkan jejak Muhammad Hatta sang proklamator yaitu teks cerita sejarah yang memiliki tokoh dan kalimat hias. Ya, baik. Bagaimana kita tanyakan kepada temannya, ada yang menanggapi? Sama semuanya? Semuanya sama? Tidak ada beda? Sama? Oh, baik. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, baik, yang disampaikan oleh temannya dalam LKPD itu yang dijelaskan mereka adalah kita lihat kalimat bermasa lampau itu berarti yang menyatakan setelah terjadi ya sebelum tadi. Kita lihat di sini keunggulannya apa? Keunggulan cerita jejak Muhammad Hatta? Ceritanya sangat menginspirasi anak bangsa buat kita semua. Yang baik, terima kasih. Dan untuk selanjutnya ada yang belum selesai kan? Nanti bisa diselesaikan tugasnya dan nanti minggu depan dikumpulkan. Ya, kita akhiri untuk materi sekarang dan berdasarkan cerita tokoh yang ada yaitu Bapak Muhammad Hatta, kita dapat mengambil nilai-nilai sikap yang beliau tanamkan di dalam diri beliau, dan itu akan menjadi inspirasi kita untuk kalian juga sebagai putra bangsa untuk bisa membangun bangsa kita ini dengan penuh semangat, penuh berjuang dan bertanggung jawab.
Ya, terima kasih semuanya. Dan untuk minggu depan kita masuk pada materi yang membuat teks cerita sejarah, yaitu cerita kalian masing-masing. Ya. Dan untuk terakhir materi yaitu membuat kalian mengerjakan ada quiz yang berikan ya, dan untuk kalian jawab hanya sedikit 5 soal, dan berusaha untuk mendapatkan nilainya yang 5 soal itu menjadi nilai yang terbaik. Silakan untuk bergabung. Sudah bisa? Kok belum? Susah ya? Oh. Oh lala. Sudah selesai? Oh, ya, mulai ya. Belum mulai Bu. Memang startnya belum diklik. Kalian lihat di sini malah nanti kalian wah salah, wah bingung jadinya. Jadi namanya ini dari Kevin ya. Mulai dari Kevin. Ya. Kevin ada Hairina, ada Legi, Leli, Rizky, Haikal, Nirmala, Putri Salma tidak ada, Rafif, Rafli, Raisa, Salsabila ada, Salwa, Sesi, Safira, Feni, Wala, Windia. Sudah semuanya ya? Siapa yang tinggi nilainya? Yang betul semua ada? Haikal. Mana Haikal? Haikal, kamu dapat Ibu berikan kamu bonus yaitu pulsa nanti ya. Ya, dapat. Hanya Haikal kan, yang lain tidak ada. Ya, berarti nanti giliran yang lain ya. Baik semuanya. Terima kasih Haikal menjawab betul semuanya dengan nilai 5 ya. Nanti bonus pulsanya Ibu kirimkan ya. Berapa bonusnya itu bukan nilainya tetapi adalah apresiasi yang diberikan. Itu yang penting ya. Ya, baik kita tepuk tangan.
Oke, terima kasih semuanya. Dan mari kita akhiri dengan doa untuk pertemuan hari ini. Ya, siapkan. Siapkan dulu. Siap. Berdoa mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan tetap semangat belajar, selalu jaga protokol kesehatan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.